Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Nusantara hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Bersama saya Gufran Lamataha. Seperti biasa, kami akan hadirkan sejumlah obrolan menarik yang tentunya relate dengan Anda. Nah, pada hari ini saudara kita akan bahas soal obesitas, dan obesitas ini menjadi salah satu penyakit yang menyumbang angka kematian di dunia. Tentu saja menjaga pola hidup terus kemudian menjaga pola makan ini menjadi salah satu faktor penentu seseorang mengidap ataupun juga terkena penyakit obesitas. Lantas penyakit obesitas ini, faktor pola hidup seperti apa yang harus kita jaga? Ini kita akan bahas bersama dengan Dr. Rima Januari Putri Ridwan Gani, spesialis gizi klinik, praktisi kesehatan dari Rumah Sakit Primaya Hospital Ertasning. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih. Dan pagi ini kita berlangsungkan Sapa Nusantara ini di Primaya Hospital Ertasning, Kota Makassar. Tentu saja, Dok, kalau kita berbicara soal obesitas ini, Kota Makassar juga ini kan tidak terlepas dari penyakit yang tentunya obesitas ini juga cukup tinggi di Kota Makassar. Sebenarnya seberapa serius masalah obesitas di kalangan masyarakat ini? Apakah sekarang ini makin meningkat, makin tren kah, atau seperti apa, Dok? Ya. Jadi obesitas sekarang sudah menjadi cukup masalah yang serius ya di masyarakat saat ini karena insidensnya memang sudah mulai meningkat. Ya, dulu mungkin hanya usia-usia menengah ke atas yang kita temukan obesitas, tapi mulai sekarang ini usia-usia muda, remaja, bahkan dari anak kecil itu udah mulai banyak kita lihat udah tampak obesitas. Iya, jadi mungkin di awal dilihatnya menarik, cantik, bagus gizinya, tapi ada bahaya tersembunyi di dalamnya. Ya, jadi obesitas itu merupakan suatu penyakit kronik ya yang gejalanya bahaya tidak langsung dilihat saat itu, tapi bahayanya dilihat beberapa tahun ke depan. Nah, itu yang kita khawatirkan dari obesitas adalah komplikasinya. Penyakit kronik yang bisa diakibatkan dari obesitas itu seperti diabetes, kemudian bisa menyebabkan juga penyakit kronik lainnya seperti jantung, ya, atau susah tidur. Kalau susah tidur, tidurnya terganggu, ya, jadi susah, sering mendengkur kalau malam hari, ya, jadi jadi mengganggu aktivitas sehari-hari. Oke, berarti memang ini sudah menjadi salah satu tren ya, karena tadi dokter bilang kalau dulu mungkin usia-usia di atas yang kemudian kena penyakit obesitas, tapi sekarang justru anak-anak muda, anak-anak kecil bahkan sudah punya gejala-gejala obesitas. Nah, tapi kan sekarang, Dok, obesitas selalu dikaitkan dengan berlebihan berat badan. Sebenarnya obesitas ini apakah sama dengan berlebihan berat badan saja atau bagaimana menurut medis, Dok? Iya. Jadi sebenarnya obesitas itu WHO sudah mendefinisikan bahwa obesitas merupakan suatu akumulasi lemak yang berlebih dalam tubuh kita, bukan sekedar indeks massa tubuh yang berlebih. Ya, jadi ada akumulasi lemak yang berlebih. Jadi kalau diperiksa itu kita cek massa lemaknya, kalau memang melebihi usianya, nah itu termasuk obesitas dan mengganggu kualitas hidupnya sehari-hari. Berarti ada perhitungan-perhitungan ya untuk kemudian mengkategorikan seseorang sebagai obesitas atau tidak. Ini apakah bisa dihitung secara sederhana? Mungkin teman-teman atau juga pemirsa Kompas TV bisa menghitung secara mandiri. Seperti apa hitungannya, Dok? Jadi untuk dari Kemenkes mengkategorikan itu indeks massa tubuh. Ya. Nah, jadi indeks massa tubuh yang normal kita itu 18,5 sampai 22,9 itu normal. Nah, jadi dikategorikan obesitas apabila di atas 25 sampai 30 itu obesitas 1. Dan di atas 30 itu obesitas 2. Dan untuk dapat angka itu caranya adalah menghitung atau menimbang berat badannya, dibagi tinggi badannya, dijadikan meter,
Kan tinggi badan itu sentimeter ya. Iya. Nah, kita jadikan meter, kemudian dikuadratkan. Nah, itu nanti dapat angka. Nah, itu angka nanti itu dimasukkan ke tadi tabel itu. Skala tadi ya. Oke, berarti Iya. memang sebenarnya bisa dihitung secara sederhana ya Bisa, untuk iya. bisa mengantisipasi apakah bisa memberikan was-was juga kepada orang tersebut ya supaya bisa kemudian bisa mengatur pola makan, terus kemudian juga asupan tubuh yang masuk ke dalam Iya. dirinya. Tapi Dok, kalau misalnya dokter yang berada di Hospital Prima Hertasning ini sering mendapat anak-anak kecil, nah itu biasanya apa sih yang menjadi kekhawatiran dokter? Apa sih yang biasanya dokter bilang ke anaknya atau ke orang tuanya supaya mungkin pemirsa Kompas TV juga yang punya concern terhadap anak ini juga bisa mewanti-wanti itu, Dok? Ya, kalau kita bicara soal anak yang sudah obesitas, kita lihat kembali lagi umurnya. Oke. Kita lihat umurnya, bagaimana aktivitasnya. Karena kan penyebab obesitas itu banyak. Bukan sekedar gaya hidup yang makan banyak. Oke. Nah, jadi memang pada saat ini lifestyle, gaya hidup yang makan banyak berlebih lemak atau banyak berlebih kalori itu menjadi faktor risiko obesitas. Tapi oke. faktor obesitas lainnya itu ada seperti genetik. Ya, ada juga faktor obat-obatan. Ya. Kemudian selain genetik, obat-obatan, ada juga hormon. Ya, jadi ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan dulu untuk kita memberikan treatment atau edukasi pada pasien-pasien obesitas. Oke, berarti memang salah satunya adalah genetik. Nah, mungkin genetik ini yang orangnya tidak sadar bahwa mungkin saya punya risiko untuk kena penyakit obesitas karena tidak tahu bahwa mungkin orang tua sebelumnya ini punya faktor genetik obesitas. Nah, untuk cara cari tahunya ini seperti apa, Dok? Apakah memang harus datang ke rumah sakit atau memang kita bisa deteksi secara dini? Ya, sebenarnya kalau dari genetik bisa kita lihat sendiri silsilah keluarga kita ya. Oke. Kalau memang keluarga kita, keturunan kita ada pendahulu kita memang yang mudah gemuk, setiap makan apa gampang naik berat badannya. Nah, itu bisa jadi faktor resiko. Nah, kalau misalnya ada keluarga seperti itu, nah kita bisa mengantisipasi. Nah, memang mulai sejak dini kita harus menjaga pola makan kita dengan menganut isi piringku. Ya, di Kemenkes pun sudah mencantumkan itu ada isi piringku, yaitu pola makan atau diet seimbang. Ya, terus kemudian tingkatkan aktivitas fisik. Ya, jadi sebenarnya kan obesitas itu terjadi di mana input berlebih dan output yang kurang. Nah, jadi supaya kita cegah obesitas, kita buat seimbang. Input dan outputnya sama. Jadi kita dapat berat badan yang ideal. Oke, seimbangnya itu seperti apa, Dok? Kalau memang menurut peraturan Kemenkes tadi yang isi piringku tadi. Nah, kalau di isi piringku itu satu piring ya, ini satu piring harus mencakup seluruh makronutrien, makronutrisi. Ada karbohidrat, ada protein, ada sayur-sayuran dan buah atau tinggi serat. Nah, dalam satu piring itu dibagi dua. Ya, seperduanya itu adalah karbohidrat, baiknya itu karbohidrat kompleks, dan yang setengah piringnya itu seperdua dari setengah tadi itu adalah protein, ada nabati, ada hewani, dan seperduanya ini ada sayur-sayur dan buah-buahan. Oke, berarti memang sudah diatur dalam Kemenkes juga tadi isi piringku bahwa setengahnya harus ada karbohidrat, protein, dan juga tadi vitamin ataupun juga gizi dari sayur mayur. Dari buah dan sayur itu banyak sekali kandungan seratnya, ada vitamin, ada ini mineral. harus menjadi concern kita juga ya untuk bagaimana menjaga pola makan tetap seimbang. Baik, Dokter Rima, kita akan lanjutkan lagi obrolan tentang obesitas dan juga penyakit ini. Penyakit apa saja yang nanti muncul ketika nanti seseorang terkena penyakit obesitas. Saudara, kita akan kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan, eratkan persaudaraan,
hadirkan damai penuh kehangatan. Kita songsong tahun baru dengan penuh semangat dan harapan. Semoga setiap langkah membawa berkat dan anugerah bagi kita semua. Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sapa Nusantara, tentunya hanya di Kompas TV, independen terpercaya, dan masih bersama Dr. Rima Januari Putri Ridwan Gani, spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Primaya Hospitaler Tasning. Dok, kalau kita lanjut lagi, tadi kan memang awal segmen 1 tadi bilang bahwa dulu mungkin pergeseran tren obesitas ini bergeser, yang dulunya di usia-usia tua begitu ya, produktif, tapi sekarang justru muncul juga di anak-anak. Nah, salah satu faktor yang mungkin dokter observasi ini, kenapa sih obesitas sekarang justru muncul juga banyak di anak-anak? Apakah memang kesadaran orang tua atau seperti apa nih, Dok? Ya, banyak faktor ya. Iya. Ya, jadi terlepas lagi dari pola kebiasaan makan, mungkin dari anak-anak dilihat suka makan yang menarik perhatian, apalagi sekarang mudah sekali disajikan makanan-makanan yang cepat saji. Ya, nah, anak-anak kalau misalnya sukanya yang makan tertentu, jadinya dikasihnya itu terus. Nah, jadi tapi tanpa memperhatikan apa komposisi dari makanan tersebut. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya dalam komposisi makan itu ada komposisi semua protein, karbohidrat, lemak yang baik, buah dan sayur. Nah, itu akan menjaga nafsu makan. Nah, kemudian makanan yang dimakan itu padat nutrisinya. Semua yang dibutuhkan tubuh itu terpenuhi. Iya. Nah, kalau misalnya kebiasaan makan apabila cemilan-cemilan itu disediakan, dan di mana sekarang banyak sekali, mudah sekali kita dapatkan cemilan-cemilan yang ya cenderung banyak manisnya, tinggi karbohidrat, apalagi karbohidrat sederhana, kemudian gorengan-gorengan, memang lemak itu gurih. Nah, itu bikin nagih memang. Tergoda ya, tergoda orangnya. Iya, itu menyenangkan, cuman harus dibatasi. Harus dibatasi karena bagaimanapun juga kalau berlebihan, nah itu menjadi deposit kalori dalam tubuh. Nah, itu menjadi faktor resiko obesitas. Oke, berarti memang selain orang tua juga harus concern ya, jangan karena anaknya suka makan akhirnya dikasih makanan yang itu saja, karena memang untuk menjaga pola gizi yang masuk ke dalam tubuhnya. Baik, Dok, kalau kita lanjut lagi, pola makan modern sekarang ini kan sudah banyak yang misalnya mengandung garam, terus kemudian garamnya berlebihan, manisnya berlebihan, terus kemudian juga tadi sebut lemaknya juga boleh dikata berlebihan. Apakah ini menjadi salah satu penyebab utama seseorang terkena obesitas, atau memang ada penyebab-penyebab lainnya? Iya, jadi prinsipnya kan obesitas itu adalah kalori yang berlebih, input yang masuk. Ya, jadi apapun yang kita makan, kalau berlebih, baik itu karbohidrat yang terlalu banyak melebihi komposisi tubuh kita, baik itu lemak, makanan-makanan yang tinggi lemak. Nah, lemak itu tinggi kalorinya. Nah, tinggi kalorinya dibanding protein dan karbohidrat. Jadi banyak makan lemak itu lebih banyak menyumbang kalori dalam tubuh kita. Iya. Jadi kalau misalnya dalam satu hari kita sudah makan pagi, terus makan selingan, bisa makan selingan jam 10 kita ada cemilan lagi, gorengan. Makan siang kita misalnya karena tadi makan paginya sedikit, jadi makan nasinya bisa 2 porsi, tambah gorengan lauk 2 kali makan, terus ada sedikit makan sayur. Kemudian makan sorenya juga kita makan lagi misal cemilan, misalnya bakso, ada lagi pisang goreng, terus malam lagi kita makan malam, terus sebelum tidur kita makan ngemil lagi sebelum tidur. Nah, itu jadi komposisi kita sehari itu udah melebihi kebutuhan. Input. Sementara kita dalam satu hari itu mungkin tidak sempat olahraga, kemudian kita tidak sempat olahraga, misalnya jalan-jalan pagi atau lari-lari kecil. Nah, itu jadi outputnya sedikit. Nah, dimana kalau inputnya kita kebanyakan, output kita kurang, output energi kalori. Nah, itu menjadi lambat laun itu menjadi
deposit lemak dalam tubuh. Nah, itu jadi obesitas. Oke, jadi memang selain kita memperhatikan makanan yang masuk, kita juga harus menjaga input dan output tadi yang seperti dokter bilang. Tadi kan sempat disebut dok soal pola makan pagi, terus kemudian siang makan lagi, siang menuju sore ada ngemilnya lagi. Nah, salah satu kebiasaan kita orang Indonesia ini kan pagi-pagi ada sarapan nih dok. Ini sebenarnya dari sisi medis, apakah sarapan ini sebenarnya baik kah atau memang sekalian kita tunggu nanti makan siang untuk kemudian makan? Sarapan itu sangat baik. Dimana sarapan itu merupakan energi awal yang kita butuhkan sebelum kita mulai beraktivitas seharian. Dengan sarapan yang cukup juga kita bisa mencegah tadi makan siang kita nggak kebablasan banyak. Biasa itu yang tidak, karena kita belum lapar di pagi hari, akhirnya makan siangnya kebanyakan. Iya, jadi makan pagi itu sangat bermanfaat. Kalorinya tidak perlu besar. Yang penting cukup karbohidrat, karena karbohidrat bagaimanapun juga adalah sumber energi utama. Nah, karbohidrat itu jadi bahan bakar utama yang dibentuk dalam sel kita untuk jadi energi. Ya, jadi kita tetap butuh karbohidrat, terus kemudian protein, kemudian serat juga perlu. Jadi, sayur dan buah jangan dilupakan. Berarti memang pada intinya sarapan ini sehat, tapi tergantung porsi kita juga seberapa banyak jumlahnya. Tadi yang seperti disebutkan. Nah, kalau misalnya kita kan biasanya kalau pagi ini kan sarapan, misalnya kalau di rumah-rumah warga itu justru sarapannya adalah roti, kue, teh manis. Itu berarti sebaiknya diganti ya dok ya? Atau seperti apa? Iya, jadi sarapannya memenuhi komponen mikronutrisi itu semua. Jadi kalau misalnya mau roti, enggak apa-apa roti. Tapi roti putih, tapi kita isi dengan misalnya telur, terus ada sayurnya, ada tomatnya. Jadi kayak sandwich gitu ya. Boleh. Ya, jadi dalam itu roti itu kan karbohidrat. Ada telurnya protein, terus ada seratnya sayur dan tomat. Ya, jadi sudah cukup memenuhi energi awal kita di pagi hari untuk mulai aktivitas kita dalam seharian. Nanti makan siang baru kita makan lagi, utama yang full piringku tadi yang seperti disebutkan tadi. Jadi komposisinya itu satu piring yang seperti tadi awal jelaskan. Yang karbohidrat, terus bagi duanya tadi protein dan juga gizi-gizian. Nah, salah satu kekhawatiran kita ini kan tadi sempat disebutkan bahwa memang obesitas ini adalah salah satu pintu awal masuk penyakit-penyakit lain atau penyakit-penyakit kronis yang mungkin kita tidak rasa sekarang tapi nanti kita rasakannya nanti. Mungkin boleh disebutkan salah satu risiko ataupun juga penyakit yang bisa berbahaya bagi tubuh ketika seseorang terkena diabetes itu seperti apa dok? Ya, jadi obesitas itu merupakan faktor risiko utama terjadinya diabetes. Jadi obesitas, lemak yang berlebih akan mengganggu resistensi insulin, itu istilahnya. Nah, insulin ini menjadi cikal bakal mulanya orang diabetes. Nah, kalau sudah kena diabetes tidak terkontrol, itu bisa kemana-mana komplikasinya. Jadi sebaiknya kita mulai hidup sehat, menjaga sejak dini. Bagi yang belum diabetes, belum obesitas, jaga berat badannya. Yang sudah obesitas tapi kadar gulanya masih normal, mulai sekarang jaga berat badannya, turunkan berat badannya ke berat badan ideal untuk mencegah tadi komplikasinya ke diabetes. Karena kalau obesitas yang tidak terkontrol, berat badan berlebih, terus sudah dicek, sudah ada gangguan kadar glukosa, kan hipertensi, terus sudah lemaknya sudah naik semua, itu sudah ada ini deposit yang bisa mengganggu nanti aktivitas munculnya penyakit-penyakit kronik lainnya. Karena komplikasi itu yang kita takutkan. Yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, muncullah kalau misalnya diabetes, diabetes itu komplikasinya bisa kemana-mana, bisa misalnya ke sudah kalau kena aliran darah kecil ke otak, bisa kena stroke, juga kena ya? Bisa juga sudah ada diabetes, terus kemudian ada kolesterol, bisa kena ke jantung, kemudian awal-awalnya itu kalau kena saraf-saraf kecil itu kalau ada luka kita tidak rasa nyeri, terus kalau misalnya ada luka
tidak rasa nyeri, jadi rasa luka sakit. suka tidak sakit, jadi susah sembuh. Oh, Iya, itu oke. semua komplikasi diabetes. Nah, Oke. jadi awal mula sekarang banyak diabetes, dilihat ke belakang, oh ternyata dia obesitas. Dia lama berat badan berlebih. Oke, Iya, berarti ini tidak juga menjaga pola makan. yang perlu kita jaga ya, karena nanti akan menyebar dan juga akan menimbulkan penyakit-penyakit kronis lainnya. Iya. Tadi yang disebutkan oleh Dokter Rima. Saudara, kita akan bahas lagi lebih lanjut mengenai obesitas dan juga trennya di kalangan Kota Makassar. Tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara, masih bersama saya Gufran Lamataha dan masih bersama dengan Dokter Rima. Dokter, tadi kalau kita bicara soal penyakit obesitas, tapi kita punya games nih di segmen ini. Mungkin gamesnya bisa dipilih salah satu mana yang terbaik ya, Dokter, menurut medis. Pertanyaan pertama, minuman manis atau air putih? Air putih. Air putih ya, itu udah jelas. Oke, yang kedua, makan cepat saji karena praktis atau makan rumahan dengan gizi seimbang? Makan rumahan dengan gizi seimbang pastinya. Makan rumahan ya, karena kita udah tahu takaran gizinya ya. Iya. Oke, yang ketiga, diet ekstrim demi cepat kurus atau turun berat badan bertahap? Turun berat badan bertahap. Bertahap, oke. Yang keempat, duduk seharian agar tidak capek atau aktif bergerak dan menguras tenaga? Aktif bergerak. Harus aktif bergerak, oke. Makan yang banyak hingga kenyang seharian atau makan sedikit tapi berkali-kali? Makan sedikit sesuai porsinya dan sesuai waktunya. Oh, oke. Berarti ada syarat-syaratnya lagi ya. Sarapan dengan buah dan roti atau sarapan dengan coto dan palu basah? Buah, roti, dan tambah protein. Ah, oke. Berarti kombinasi ya, oke. Iya. Makan larut malam atau makan malam di waktu petang? Makan malam di waktu petang. Makan malamnya di waktu petang justru ya, harus di waktu petangnya ya. Ya, antara jam Oke. 6 sampai jam 7. Oke, jam 6 sampai jam Makan 7. malam. Diet saat sudah obesitas atau diet sebelum obesitas? Diet sebelum obesitas. Oh, justru kita harus dietnya sebelum obesitas ya, Dok? Iya. Ya? Oke, baik, kita bahas lagi soal penanganan obesitas, Dok. Kalau misalnya seseorang sudah tahu bahwa gejala atau kena penyakit obesitas, ini hal yang harus dia lakukan ini apa nih? Jika kita sudah tahu kita sudah kena obesitas. Iya. Oke, jadi saat pertama kali kita sudah merasa diri kita obesitas, yuk periksa. Nah, periksa oke. IMT-nya berapa. Nah, masuk kategori obesitas mana ini? Obesitas 1 atau 2. Nah, tadi kan obesitas 1 IMT-nya antara 25 sampai 30. 30, oke. Nah, kalau obesitas 2 di atas 30. Nah, treatmentnya beda-beda. Ya, kalau misalnya pertama saat obesitas dan mau menurunkan berat badan, kita minta dulu keyakinannya. Siap? Konsisten? Betul. Nah, karena penanganan obesitas itu paling pertama adalah kita menanyakan konsistensi. Siap mengikuti program yang kita akan berikan? Ya, karena bagaimanapun juga, meskipun dokter spesialis gizi klinik ini akan memberikan treatment dan menu diet, tapi kalau pasiennya tidak konsisten menjalani, hasil tidak akan maksimal. Oke. Ya, jadi pertama, saat pasien sudah konsisten, sudah yakin akan memulai dietnya, nah, kita akan mulai mengatur porsi makannya. Jadi kita akan memberikan defisit kalori antara 500 sampai 750 kilokalori per hari. Per Bisa hari? sampai 1000 kilokalori per hari. Oke. Kemudian tingkatkan aktivitas fisiknya. Aktivitas fisik itu aerobik,
Ya, bisa dari lari atau jalan pagi, jalan cepat, ya, jalan-jalan kecil, mulai dari intensitas ringan dulu, ya, 30 sampai 60 menit per hari. 30 sampai 60 menit per hari, kemudian dilakukan setiap hari atau bisa 5 sampai 6 kali seminggu. Ya. Kemudian setelah itu kita evaluasi. Jadi penurunan berat badan yang kita harapkan itu setiap minggu 0,5 sampai 1 kg per minggu. Setiap minggu? Iya. Itu idealnya. Ya. Nah, kalau misalnya tidak ada kemajuan, kita evaluasi bagaimana pola makannya. Apakah dia sudah mengikuti yang kita berikan? Nah, kalau memang sudah diikuti namun tidak ada perubahan, kita akan memberikan bantuan dari obat-obatan. Ya, tapi kalau IMT-nya di atas 30, itu sudah harus kita bantu juga dengan obat-obatan penahan nafsu makan, ya, untuk mencegah penyerapan lemak, ya, karena kita anggap yang di atas IMT 30 itu sudah obesitas tingkat 2, berarti sudah ada gangguan. Misalnya sulit menahan nafsu makannya, ya, sedikit-sedikit sudah lapar, sedikit-sedikit makan, meskipun dia tidak lapar, tapi sudah ada gitu. Sudah ada dorongan dari otaknya, kayak kebiasaan gitu untuk makan, mau ngemil. Nah, itu yang kita bantu untuk menjaga nafsu makannya, itu kita bantu dengan obat. Tapi tetap utama treatment obesitas adalah menjaga dietnya sama aktivitas fisik, karena treatment obesitas itu jangka panjang. Kita lebih berharap jangka panjang dibandingkan diturun cepat, itu naiknya juga bisa cepat. Dan bahayanya kalau misalnya diet ekstrim, berat badan yang turun cepat, itu kalau tidak konsisten bisa naik 2 kali lipat dari berat badan sebelumnya. Nah, itu turunnya lebih sulit lagi, dan komplikasi dari obesitas bisa lebih mudah muncul. Iya. Jadi selain kita jadi aktivitas fisik, kita diet rendah kalori, aktivitas fisik kita tingkatkan, ya, kita tingkatkan. Kemudian kita tambahkan weight training. Jadi itu untuk meningkatkan massa otot. Ya, itu dengan tambahan protein. Ya, jadi dengan itu diharapkan pasien-pasien obesitas itu selalu sehat selama menjalani program dietnya. Berarti nanti kalau misalnya jalani program diet terus kemudian konsultasi, ini bisa langsung datang juga ke Primaya Hospital Tirtasning bertemu dengan Dr. Rimana. Ini mungkin boleh sekalian kasih tahu, Dok, jadwal konsultasinya sekaligus fasilitas apa saja yang nanti didapatkan oleh pasien-pasien ketika datang ke rumah sakit ini, Dok. Baik, jadi buat pasien-pasien obesitas boleh datang ke Rumah Sakit Primaya Hospital Tirtasning, ya, ke Poligisi Klinik. Itu saya praktek hari Senin, mulai hari Senin jam 16 sampai 18.30, hari Selasa jam 9 pagi sampai jam 16.30, hari Rabu dan hari Kamis itu jam 16.00 sampai 18.30. Di Poligisi kami akan menimbang berat badan, tinggi badan, dan juga menghitung komposisi tubuh. Jadi dalam komposisi tubuh itu kita akan menghitung berapa persen massa lemaknya, berapa persen massa ototnya, kemudian berapa persen energi basalnya, ya, kemudian berapa persen usia selnya, ya, dan berapa persen komposisi lemak yang tersebar di seluruh organ tubuhnya. Nah, dari situ menjadi patokan awal untuk nanti kita evaluasi saat kontrol kemajuan dietnya. Jadi nanti kita akan evaluasi sebelum dan setelah diet, apakah ada penurunan massa lemak dan peningkatan massa otot atau tidak. Berarti memang dikontrol dan juga dijaga ya. Kalau misalnya nanti pemirsa Kompas TV datang ke Primaya Hospital Tirtasning, tenang saja karena nanti akan diberikan programnya dan juga akan nanti dibantu dan juga dikontrol begitu ya tiap progresnya. Baik, terima kasih Dr. Rima sudah bersama-sama kami di sini, dan juga terima kasih kepada Primaya Hospital Tirtasning sudah menerima tim Kompas TV untuk mengadakan talk show juga bersama dengan Dr. Rima. Semoga sehat selalu, Dokter. Dan nanti kita akan berjumpa di lain waktu lagi. Dan saudara, itulah tadi obrolan saya bersama dengan Dr. Rima. Saya Gufran Lamataha mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Sehat selalu.